Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Sandi Arif Firmansyah, biasa dipanggil Sandi, seorang graduate trainee batch 6 dari EPP Sinarmas. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan tentang PNID dan juga tentang DCS. Untuk lebih detailnya, you must watch the video and hope you like it. Baik, yang pertama kita akan belajar tentang Piping and Instrumentation Diagram atau PID. Langsung saja, apa itu PID? Ya, kita bisa lihat di gambar di sini. Jadi PID itu adalah ilustrasi skematik hubungan fungsi antara piping, alat-alat instrumen, equipment serta control loop. Bisa dilihat di sini ada instrumentasi seperti valve dan juga ada instrumentasi seperti sensor dan sebagainya, dan juga ada alat-alat di sini. Mungkin kalau yang di sini itu untuk reaction stage di benzene plant, itu PID di waktu reaksi di plant benzene itu. Nah, untuk bagian-bagian PID sendiri itu, yang pertama adalah title atau judul dari gambar tersebut. Jadi pada judul di PID biasanya tercantum nama proyek atau nama perusahaan. Ini kita bisa lihat di sini ada nama proyek atau perusahaannya, dan ada area proses. Jadi untuk area proses di sini bisa ditunjukkan di reaction stage ini. Lalu untuk tipe drawing dan detail drawing, di sini ada engineering line diagram. Itu tipe serta detail drawingnya. Untuk pembuat di sini memang tidak dicantumkan, tapi biasanya ada pembuat drawingnya dan approval. Di sini biasanya di bagian ref ini adalah bagian approval seperti itu. Lalu ada nomor drawingnya, ini adalah nomor drawing dan nomor revisi. Nah, mengapa kok kita harus mencantumkan title ini di sebuah PNID? Karena title ini sangat penting untuk mengontrol proyek atau mengontrol PID tersebut, sehingga pembaca PID nanti mengerti keaslian gambar itu seperti apa, apakah siapa perusahaan yang melakukan PID tersebut, lalu orang yang bertanggung jawab atas PID itu tersebut siapa, dan juga kita bisa tahu PID tersebut spesifik untuk bagian apa seperti itu. Oke, lanjut. Selanjutnya adalah kita akan masuk ke bagian legend. Jadi untuk legend sendiri itu kalau kita bisa lihat di bagian sini itu cukup banyak. Untuk legend itu ada di sini, dan juga ada beberapa yang ya di sini. Nah, di legend itu sendiri itu biasanya ada keterangan tentang pipingnya itu seperti apa. Misalkan seperti ini, keterangan piping, instrumennya itu seperti apa, seperti itu, dan keterangan penomoran. Jadi kita bisa lihat di PID tadi ada beberapa nomor-nomor seperti ini. Nah, di situ di legend itu diterangkan penomoran itu untuk apa saja, untuk input kah atau untuk output kah, seperti itu, dan untuk simbol-simbol instrumen yang digunakan. Di sini ada contoh untuk spesifikasi instrumen yang digunakan, misalkan toluene feed pump atau pompa untuk feed toluene. Jadi kita bisa melihat di sini ada kapasitinya berapa, misalkan meter kubik per hour-nya itu berarti jadinya di situ 18. Lalu head-nya adalah 312 seperti ini, dan suhu untuk pemompaannya seperti ini, dan spesifik gravitinya seperti ini. Nah, ini bisa kita dapatkan di bagian legend, dan juga di situ juga ada tipe valve yang digunakan seperti apa saja. Tentunya di bagian legend ini adalah untuk menerangkan kepada pembaca bagaimana penomoran piping serta equipment dan instrumen yang digunakan pada PID seperti itu. Selanjutnya adalah tentunya diagramnya itu sendiri dari sebuah PNID. Jadi untuk PNID di bagian diagram ini kita bisa lihat sambungan antara instrumen, antara equipment, dan juga control loop-nya seperti apa. Kita bisa lihat sambungan-sambungan seperti ini, ada garis-garis antar dari satu alat ke alat lainnya, dan juga antara instrumen dengan equipment seperti itu. Di diagram sendiri ada pipeline, equipment, instrumentasi, input proses serta output proses. Memang di sini di PID itu tidak menggambarkan secara spesifik seperti apa kondisi pipa ketika di plant atau di site suatu perusahaan, akan tetapi di sini sudah menggambarkan skemanya seperti apa.
Nah, ini adalah beberapa contoh simbol-simbol PNID. Jadi yang pertama adalah untuk valve atau katup. Jadi untuk valve yang mungkin perlu kita perhatikan adalah pertama adalah gate valve. Gate valve ini merupakan katup di mana katup tersebut hanya untuk membuka atau menutup saja. Jadi untuk bukaannya itu tidak bisa diatur berapa persen. Kita bisa lihat ketika simbolnya seperti ini, maka dia pada kondisi normal dia akan terbuka. Bisa dilihat di sini putih, simbolnya putih seperti ini. Nah, akan tapi ketika dia berwarna hitam atau di blok seperti ini, maka dia adalah pada kondisi normal akan tertutup atau normally close gitu. Lalu selanjutnya adalah kita bisa lihat ketika sebuah valve itu dikontrol oleh komputer atau suatu instrumen atau sensor seperti itu. Nah, kita bisa dilihat di sini bahwa pada simbol valve-nya itu memiliki semacam setengah lingkaran di atasnya. Ini menandakan bahwa dia bisa dikontrol secara otomatis. Itu. Lalu mungkin seperti ini check valve. Nah, check valve ini tujuannya adalah biasanya untuk mengecek supaya aliran pada suatu proses itu tidak mengalir balik, sehingga bisa menyebabkan kerusakan atau tekanan balik pada proses. Lalu ada beberapa seperti butterfly valve, lalu ada ball valve seperti itu. Ball valve ini bisa dikontrol untuk bukanya seberapa. Nah, untuk normally closed ball juga ada, dan lain-lain. Oke, next. Baik. Selanjutnya adalah untuk pompa. Jadi untuk jenis pompa itu sebenarnya ada banyak, dan yang perlu kita perhatikan di sini adalah tipe-tipenya. Misal seperti sentrifugal. Jadi untuk sentrifugal sendiri tipe simbolnya seperti ini. Ada juga untuk sentrifugal ada bermacam-macam tergantung dari penggunaannya. Ada yang seperti ini, ada yang seperti ini, dan ini, dan ini. Lalu kita juga bisa ada turbine pump, ada fan, juga ada positive displacement pump, gitu. Ada berbagai macam simbol untuk pump sesuai dengan kegunaannya. Nah, selanjutnya adalah mixer. Mixer ini termasuk sesuatu yang penting pada tangki atau pada chest. Yang kita tahu, misalkan di mesin chest itu biasanya ada agitator. Ini adalah simbol dari agitator atau propeller. Nah, bedakan antara propeller dengan impeller. Jika propeller maka bentuknya akan seperti baling-baling. Tapi jika impeller maka untuk simbolnya sendiri itu seperti lengkungan gitu ya. Itu tergantung dengan jenis agitator yang akan kita gunakan nanti di lapangan. Lalu selanjutnya adalah untuk simbol M. Jadi untuk simbol M sendiri itu di situ menerangkan bahwa alat tersebut digerakkan oleh motor. Ada juga simbol M yang seperti ini. Jadi dia ada yang DC motor, ada yang AC motor seperti itu. Tergantung dari penggunaannya seperti apa. Ada juga turbine. Oke, next. Nah, ini adalah beberapa contoh piping dan connecting sheet. Jadi untuk pipe sendiri ada major pipeline, ada connect pipeline, juga ada major straight line pipe seperti itu. Nah, kita bisa lihat dari sambungan nanti manakah yang merupakan sambungan utama atau merupakan sambungan yang tidak utama atau utilitas atau secondary line seperti itu. Nah, itu nanti bisa dilihat dari bentuknya atau dari warna line tersebut. Misalkan untuk line yang utama itu dia berwarna merah, lalu yang utilitasnya berwarna hijau. Jadi untuk pewarnaan atau untuk menunjukkan apa bedanya line satu dengan yang lain itu bergantung pada pembuat dari PID tersebut. Ada juga orifice, juga ada open fan juga seperti itu. Nah, kita akan mencoba untuk membaca PNID. Jadi untuk PNID tersebut seperti ini. Bisa dilihat bahwa di sini adalah LDKP dam tower, lift bridge craft valve dam tower. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa kapasitasnya adalah 1250 meter kubik dengan untuk konsistensi pulpnya sebesar 12-14%. Nah, di sini ada tulisan plus 12. Ini berarti bahwa level pada tangki tersebut
berada pada 12 meter di atas permukaan air laut seperti itu. Dan apabila lebih dari itu maka ada sensor. Di sini ada sensor yang akan membuang atau mengedam keluaran dari tangki tersebut supaya tangki tersebut tidak terlalu penuh seperti itu. Nah, di bagian bawahnya ada agitator. Bisa dilihat dari simbolnya, ini adalah agitator. Lalu pada bagian bawah dam tower ini ada beberapa sambungan. Jadi yang sambungan pertama ini bisa kelihatan. Nah, ini untuk bagian putus ini kan ada bagian yang putus seperti ini. Ini biasa disebut dengan plank. Jadi itu untuk semacam cadangan apabila ada kesalahan atau apabila ada sesuatu yang tidak diinginkan, itu sebagai emergency seperti itu. Nah, di sini bisa dilihat bahwa posisi katup adalah normally close dan tujuannya adalah ke sini ke bawah, di mana cekungan di sini berarti sewage. Jadi untuk sambungan di bawah ini fungsinya adalah ketika dia akan mendrain dam tower dari padatan-padatan itu baru dibuka. Jadi untuk kondisi normal dia normally close. Nah, untuk keluaran dari dam tower sendiri ini mungkin tidak terlalu kelihatan, tapi ada katup juga yang normally open. Selanjutnya dia akan mengalir ke sini. Nah, di beberapa titik ini ada bentuk seperti trapesium ini ya, trapesium yang mengecil. Jadi trapesium ini adalah reducer. Reducer ini untuk mengurangi jumlah aliran pada suatu fluida. Untuk reducer sendiri itu ada beberapa tipe, ada yang konsentrik dan non-konsentrik seperti itu. Nah, lalu selanjutnya adalah kita masuk ke bagian ini. Bisa dilihat bahwa simbol ini adalah centrifugal pump. Centrifugal pump di mana dia akan memompa menuju proses berikutnya. Di sini adalah control valve control valve karena di sini ada tengah lingkarannya. Nah, di beberapa titik ada seperti ini, ada bentuk seperti ini. Jadi yang dimaksud dengan cekungan seperti ini berbeda dengan yang di sini. Kalau yang di sini ada sewage, maka yang di sini adalah titik sampling. Jadi apabila kita memerlukan sampling untuk produk kita sebelum ke step berikutnya, maka kita akan melakukannya di sini. Tentunya untuk katup di sini normally close, hanya kita buka ketika kita membutuhkan sampling saja. Jadi ada beberapa katup yang normally close, misalkan ke sewage, ke sini. Nah, selanjutnya adalah di sini ada garis berwarna hijau. Jadi garis berwarna hijau ini merupakan utility atau utilitas, di mana utilitas yang ada di sini adalah air, gitu. Nah, air itu bisa dialirkan ke proses apabila di sini diperlukan untuk mengurangi konsistensi, untuk melancarkan aliran dari fluida yang keluar dari dam tower, itu diperlukan air fresh water seperti itu. Oke. Lalu baik, mungkin itu saja untuk cara membaca PNID. Selanjutnya kita akan masuk ke distributed control system. Jadi distributed control system itu merupakan sistem terkomputerisasi di mana digunakan untuk proses atau instalasi, dan biasanya dengan banyak loop control dan dikendalikan secara otonom dan didistribusikan ke seluruh sistem. Jadi bisa disimpulkan bahwa pada suatu DCS itu ada komputer utama yang mengontrol bagian-bagian pada suatu produksi. Misalkan ada di paper making, ada di chemical, water treatment, power station, dan lain-lain. Itu bergantung pada apa yang terinstal pada DCS tersebut. Dan tentunya untuk sistem pengaturannya sudah memakai komputer. Itu memudahkan kita untuk mengontrol suatu proses pada suatu industri. Nah, sebenarnya untuk DCS sendiri itu mirip dengan PNID, akan tapi di sini lebih terkomputerisasi seperti itu dan memang digunakan untuk mengontrol proses. Kalau PNID hanya skema saja, kalau untuk DCS ini sudah masuk ke pengontrolan proses tersebut. Baik, saya akan menunjukkan. Jadi yang pertama adalah kita akan mencoba membaca DCS dari Brooke Thickener. Brooke Thickener adalah suatu alat yang berfungsi untuk menambah konsistensi dari Brooke pada suatu
industri paper seperti itu. Nah, untuk blok sendiri yang pertama kita akan masuk ke block collection chest. Block collection chest itu merupakan untuk mengumpulkan blok dari berbagai macam sumber. Ada dari converting pulper, press pulper, reel pulper, dan block roll pulper. Nah, yang perlu kita perhatikan di sini, memang biasanya di PNID dan DCS itu simbolnya yang digunakan berbeda, dan juga mungkin kalau di DCS itu lebih berwarna begitu ya. Nah, untuk di DCS sendiri untuk simbol seperti ini tetap valve, akan tapi di sini adalah valve yang normally close. Seperti itu. Yang berwarna coklat seperti ini adalah valve yang normally close. Jadi pada kondisi normal dia harus tertutup. Dan tulisan M berwarna kuning di sini maksudnya adalah dia adalah valve normally close yang bisa dibuka dan ditutup secara manual gitu. Nah, pada block collection chest itu ada agitator. Jadi agitatornya ini, dan untuk fungsinya sendiri dia otomatis A, bisa ditentukan dari tulisan A ini. Nah, tulisan M hijau ini berbeda dengan M yang kuning. Untuk M hijau ini merupakan menunjukkan bahwa agitator digerakkan oleh suatu motor seperti itu. Lalu selanjutnya adalah block roll pulper. Jadi untuk block roll pulper itu sebenarnya ada dua sambungan. Yang sambungan pertama yang selalu normally open itu adalah kepada block collection chest, dan ada sambungan kedua yang bisa masuk ke block tower. Nah, tapi pada sambungan yang menuju block tower itu normally close. Jadi pada kondisi normal dia tidak digunakan seperti itu. Nah, pada block collection chest sendiri ini ada bar yang menunjukkan bahwa ini adalah level fluida yang terdapat pada block collection chest. Untuk fluidanya sendiri di sini ditunjukkan pada indikator bahwa fluida tersebut berada pada level 69% dari tangki. Lalu selanjutnya untuk keluaran dari block collection chest tersebut ada line F5 ini ya, bisa dilihat ya. Nah, di sini adalah pompa. Jadi pompa di sini itu fungsinya untuk mengalirkan fluida dari block collection chest dan bekerja secara otomatis. Nah, untuk pompanya sendiri di sini ada angka 52%. Angka 52% di sini berarti bukaan pada pompa tersebut terbuka sebesar 52%. Jadi tidak 100% yang terbuka pada pompa. Itu tergantung pada level yang diinginkan pada block collection chest. Jadi ketika levelnya itu melebihi dari 69%, maka di sini pompa akan menaikkan alirannya. Akan tapi jika dia masih terjaga 69%, maka aliran pompanya masih terbuka 50%, seperti itu. Dan di sini ada valve yang normally open. Jadi bisa dilihat bahwa di sini merupakan gate valve. Mengapa begitu? Karena yang diatur bukaannya adalah dari pompa, bukan valve-nya. Jadi valve di sini tujuannya untuk membuka atau menutup aliran saja. Jadi bisa disebutkan bahwa ini adalah gate valve. Nah, untuk line F5 ini ada line utility dari CS control water untuk meningkatkan konsistensi dari block collection dari bloknya. Akan tapi pada kondisi normal ini tertutup normally close seperti itu. Lalu kita masuk ke block tower. Nah, untuk block tower sendiri itu bisa dilihat bahwa fitnya ada dari coach feed, juga ada dari block roll pulper, dan juga ada dari block screening feed chest. Nah, untuk block screening feed chest sendiri ada dua aliran. Jadi dia bisa untuk normally atau dalam keadaan normal itu dia akan masuk ke block tower. Bisa dilihat dari button di sini auto dan normally open pada block tower dan normally close pada dry block chest. Jadi itu bergantung pada nanti fit yang ada di sini tuh seberapa banyak. Nah, untuk levelnya di sini dijaga 44% pada block tower. Block tower sendiri itu untuk output dari block tower itu ada pompa yang bukaannya 70%. Ini sama untuk pompanya itu juga bukaannya 70% dan otomatis. Dan selanjutnya adalah kita masuk pada valve.
Nah, untuk valve-nya di sini itu alirannya itu 150 liter per sekon dan dengan bukan 52%. Nah, mengapa kok kita perlu mengatur aliran lagi di sini? Karena di sini tipenya tentunya bukan gate valve, bisa ball valve atau butterfly, tapi kemungkinan besar adalah ball valve seperti itu. Jadi untuk alirannya diatur itu supaya sesuai dengan nantinya level di proses berikutnya atau di alat berikutnya itu. Nah, untuk masukannya sendiri itu ada dari control water seperti ini. Mohon maaf sebelumnya, mungkin tadi ini bukan normal request, jadi ini tergantung dari penggunaan kita nanti seperti apa di control waternya, apakah kita akan menggunakannya terus atau tidak, karena itu untuk mengatur konsistensi dari fit yang kita inginkan gitu. Nah, selanjutnya fluida akan masuk ke block thickener. Di block thickener sendiri itu dia mendapatkan feed dari block tower dan juga dari clear filtrate. Nah, clear filtrate ini dikontrol bukaan di sini adalah 48% dengan tekanan 4,5 bar. Dan di sini untuk katupnya untuk membuka dan menutup saja, tapi normally open di sini tentunya gate valve dan akan masuk ke block tower untuk block thickener maksud saya. Jadi untuk di block thickener itu sendiri yang dikontrol adalah dari levelnya sendiri. Bisa dilihat di sini levelnya adalah 66%. Jadi untuk pada block thickener itu level fluida yang terdapat di sana 66%. Nah, di sini ada beberapa output, 1, 2, 3 dan ada 4. Nah, untuk outputnya sendiri yang dikontrol itu yang pertama adalah output menuju ke cloudy filtrate. Untuk cloudy filtrate ketika dia levelnya 66% di sini, maka cloudy filtrate akan valve yang ada di aliran cloudy filtrate ini akan terbuka sebesar 82% dan itu akan berubah sesuai dengan kondisi operasi, sesuai dengan levelnya di sini. Nah, selanjutnya adalah di bagian sini ada ada pompa di sini dengan bukaan 60%. Di sini adalah untuk sewage atau pembuangan. Jadi untuk pembuangannya di sini itu dijaga 60% gitu. Nah, untuk keluaran dari block thickener yang menuju ke block screening feed test itu ada 2 aliran. Jadi aliran yang pertama itu ada aliran yang normal, jadi keluar dari block thickener langsung menuju ke block screening feed test. Nah, ini yang lain ini. Dan ada aliran kedua di mana ketika level di block screening feed test itu kurang, maka dari block thickener itu akan menambah alirannya. Jadi ada aliran kedua seperti ini. Dan ini pada kondisi normal dia close begitu. Pada block screening feed test itu level yang dijaga adalah sebesar 80%. Dengan di sini block screening feed test itu memiliki 2 output. Yang pertama adalah output di bagian bawah dan juga output di bagian atas. Jadi untuk output di bagian bawah itu adalah bruk-bruk yang padatan seperti itu dia akan mengalir ke pompa sentrifugal. Oh ya, perlu dijelaskan lagi bahwa block screening feed test di sini bukan screening, akan tapi di sini ada semacam tangki yang menampung block screening, hasil dari block screening, dan di situ blok-blok yang masih padat itu disalurkan lagi kembali. Nah, dia akan masuk ke ini, ke A FS ini. Nah, untuk di A ini di pompa sentrifugal ini dia adalah pompa yang direct online, jadi dia tidak bisa mengatur atau untuk seberapa besar bukaan pompanya, jadi dia langsung menyalurkan fluida menuju ke proses lain seperti itu. Dan di sini yang dikontrol adalah pada valve-nya. Valve-nya di sini adalah valve auto dengan bukaan 46%, akan mengalir menuju ke brook tower atau dry brook test. Nah, ini untuk PM3 lagi ini untuk nantinya kita apabila ingin memindahkan menuju ke proses lain gitu. Nah,
Selanjutnya adalah keluaran atas atau top dari block screening features. Nah, top dari block screening features ini akan masuk ke block screening. Akan tapi sebelumnya akan diberikan control water dengan konsistensi 3,6%. Nah, untuk penyaluran menuju block screening ini adalah dengan menggunakan pompa sentrifugal atau pompa DOL direct online. Gitu. Oke. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah melihat video penjelasan saya mengenai PNID dan DCS. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan apabila teman-teman masih ada pertanyaan mengenai video yang saya buat, bisa menghubungi saya di email berikut ini, atau boleh komen langsung di kolom komentar di bawah. Dan mohon maaf bila saya ada salah kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.